Apa yang terjadi setiap saat dan setiap hari kalau kita menghaji, melarasi, mensiasati secara fenomena atau kode-kode alam ini, tetap itu ada hukum karma, Kang. Sebetulnya itu hukum karma. Kalau saya itu ada pikiran gini. Di situ. Dalam arti ketok palu langsung. Semacam apa ya, dihakimi alam itu dan masuk kan, dibayar kontan. Nah, dibayar kontan betul. Asal alam yang menghakimi. Nah, makanya emang zaman sekarang ini zaman udah kayak gini ya, kita itu harus waspada, Kang. Kita harus hati-hati. Yang sebetulnya itu kurasa ndak berani sih. Leluhur kita kan udah mengajarkan zaman dulu ya. Kita harus berbudi pekerti yang luhur dalam arti ingatlah perilaku, dalam arti perilaku kita sendiri harus bisa mengendalikan diri kita sendiri dan bisalah jadi pemimpin kita sendiri, dalam arti memimpin diri kita sendiri dan untuk orang lain sebetulnya kan. Kalau kita itu udah mengetahui, sudah mengendalikan diri kita sendiri, kurasa ndak seperti itu. Semua adalah sadar. Pada ini kita akhirnya saling mengingatkan, saling mengisi, saling menyupport ya. Mas, beberapa waktu yang lalu itu terjadi bencana yang memakan korban jiwa. Ini sangat sedih, tapi tanpa mengurangi rasa empati kita terhadap korban. Itu ada yang menggelitik, Mas. Yang menggelitiknya itu gini, tanah Pertamina itu, depo itu kan ada jarak aman. Nah, jarak aman itu malah yang seharusnya lahan kosong milik Pertamina itu ditempati oleh orang-orang, di warga, akhirnya jadi pemukiman di situ. Nah, ketika deponya ini meledak, otomatis kan rumah-rumah di situ kan ada yang kena. Betul. Terus dari pemerintah itu sebenarnya bukan salah pemerintah kan. Nah, pemerintah, si Pertamina ini mau tanggung jawab dan pemerintah mau merelokasi. Tapi warga tidak mau, malah disuruh Pertaminanya yang disuruh pergi dari situ. Padahal itu kan tanah milik Pertamina. Jadi logikanya seperti ini. Ada orang warga yang menempati tanah yang bukan miliknya. Terus tiba-tiba sudah dikasih tahu, kamu jangan di situ, ada bencana loh nanti kalau ini. Tapi tetap ngeyel, ya sudah dibiarkan. Tiba-tiba ada bencana, lalu si yang menempati tanah ini menyalahkan si pemilik tanah. Padahal sudah diwanti-wanti. Itu sebenarnya gimana sih, Mas, dari segi spiritual, dari segi pembelajaran itu, memang pemerintah kita yang salah atau memang warganya, atau ini tuh sebenarnya apa sih, pertanda apa, kode apa gitu? Ya kalau kurasa gini, Kang ya, itu semua kan sebetulnya itu bukan pemerintahnya yang salah ya, jadi manusianya ya. Jadi kurang kesadaran diri ya. Jadi emang kesadaran diri tidak ada. Kalau dikaji secara logis itu kan bukan hak milik kan, gitu, bukan hak milik, dan itu pun katanya tadi kan hak dari Pertamina ya, punten ya. Jadi kalau itu diperebutkan sebetulnya secara hukum pun ya enggak bisa juga salah kan gitu. Nah, ini secara logika ya. Kalau secara filsafat atau secara spiritual itu emang suatu kode kita semua ini, bahwa itulah Nyun Sewu ini. Nyun Sewu adalah suatu tanda atau kode alam. Itu adalah semua ini kemurkaan manusia, murka ya, serakahan di situ. Padahal itu sebetulnya kan kita itu harus benar-benar dilaras dan harus disiasati. Kita itu harus sadar kan,
sadar yang sebetulnya. Tapi sekarang kan udah membabi buta kebanyakan. Ya emang zaman sekarang kan udah zaman gelap gulita. Dalam arti gelap gulita ini bukan apa buminya yang gelap gulita ya, tapi manusianya kan. Oh, seperti kata Pak Jokowi. Nah, manusianya ini hatinya gelap. Hatinya gelap. Ya. Isinya nerwolo apa sih? Cara bahasa Indonesia. Ya, memaksakan diri, ngotot. Selalu ngotot. Padahal lihat itu salah. Tapi kan dia selalu berebutan benar. Nah, itu kan sebetulnya kan kurasa moral yang tidak dipakai punten sangat ya. Padahal sudah diingatkan. Sudah diingatkan punten ya. Nah, semua ini kembali lagi ke alam semesta. Apa yang terjadi setiap saat dan setiap hari kalau kita menghaji, melarasi, mensiasati secara fenomena atau kode-kode alam ini, tetap itu ada hukum karma, Kang. Sebetulnya itu hukum karma. Gini, kalau saya tuh ada pikiran gini, ada orang yang mengingatkan, mungkin kan ada bisikan dari leluhur bahwa ini loh, kasih tahu bahwa ini tuh berbahaya, nanti itu akan gini-gini loh. Itu kan mengingatkan kebaikan. Nah, karena orangnya ngeyel, ngotot ya, akhirnya malah dipolitisasi. Akhirnya orang itu tidak didengar, kemudian terjadi sesuatu itu, akhirnya malah menyalahkan. Itu semacam alam itu sudah mengingatkan melalui perantaraan si A. Kemudian warga itu tetap ngeyel dan ngotot, malah dipolitisasi. Akhirnya si alam ini langsung aja gitu. Nah, benar. Itu kan tindakan keras kurasa ya. Tindakan karena apa? Karena zaman sekarang itu katakanlah ini ada orang 1000. Katakan orang 1000 ini salah. Tapi orang satu ini dikasih tahu dari alam semesta katakanlah. Dia pembicaraan secara nggak logis karena itu tutur dari alam atau tuntunan dari guru sejati atau guru alam ya. Kebanyakan manusia tidak percaya. Ya dan tidak di situ kan. Nah, iya. Akhirnya apa yang terjadi? Ya tetap ada hukum alam yang akan mempertindakan sendiri di situ. Dalam arti ketok palu langsung. Apa ya, dihakimi alam itu termasuk kan? Dibayar kontan. Nah, dibayar kontan betul. Asal alam yang menghakimi. Nah, makanya emang zaman sekarang ini zaman udah kayak gini ya, kita itu harus waspadakan. Kita harus hati-hati. Mawas diri pribadi dalam arti kita tuh harus benar-benar memahami kode-kode alam. Karena yang kebanyakan kejadian zaman sekarang seperti itu. Bahkan sekarang itu orang yang benar, katakanlah orang yang tahu malah kan malah dicaci maki. Betul, iya. Dicaci maki. Betul. Malah ini tuh banyak yang apa istilahnya ya? Seorang guru, seorang kiai yang mengingatkan kebaikan itu malah dicaci maki. Gitu, malah dianggap menganut aliran ini itu, jadi kalah dengan yang sana-sana. Karena tidak ada kesadaran. Iya. Kalau ada kesadaran dalam hakiki yang sebetulnya itu kurasa tidak berani sih. Leluhur kita kan udah mengajarkan zaman dulu ya, kita harus berbudi pekerti yang luhur dalam arti ingatlah. Perilaku dalam arti perilaku kita sendiri harus bisa mengendalikan diri kita sendiri dan bisalah jadi pemimpin kita sendiri dalam arti memimpin diri kita sendiri dan untuk orang lain sebetulnya kan. Kalau kita itu udah mengetahui, sudah mengendalikan diri kita sendiri, kurasa tidak seperti itu. Semua adalah sadar. Pada ini kita akhirnya saling mengingatkan, saling mengisi, saling menyupport. Saling cinta kasih. Nah, di situ. Itu Mas. Berarti kan kenapa
ada seorang yang tahu bahwa karena dikasih tahu alam atau leluhur ini mau ngomong malah dicaci maki, akhirnya diam. Capek ya, biar alam yang menunggu sendiri gitu ya. Kan lebih baik diam daripada ngapain. Ya, bahasa wong Jawa ngrumati wong apa ya? Wong gak ngerti ya. Kalau kita itu berarti banyak pembicaraan kan malah panas. Malah panas kan. Lebih baik kita tuh diam. Biarlah semua diserahkan kepada alam semesta lagi. Karena manusia kok ada ya yang dia itu pertindakan benar-benar mengatakan ini perkataan dari para leluhur. Bahkan dia itu tidak percaya seperti itu. Dan semua dikembalikan lagi. Sesat gitu. Nah, itulah. Karena pakai ini selalu, nggak pakai ini. Oh iya. Kalau pakai hati, pakai rasa, tetap kan dia ada penyatuan. Mungkin masih mencari Tuhannya dia itu. Belum mengakui Tuhannya yang sebetulnya. Orang seperti itu tuh malah Tuhan itu berdasarkan jari nih. Kalau teman-teman yang menggunakan rasa malah pada kenal Tuhan. Nah, iya, betul di situ. Thank you.